محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat rahimakumullah, seraya memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Semoga kehadiran kita di tempat ini adalah wujud komitmen kita untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmatnya. Rasulullah bersabda, nikmatani makbul fihima kasiratul faraq, bahwa ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh umat manusia, as-sihha wal faraq, kesehatan dan kesempatan. Banyak saudara kita merasa diri beriman, sehat jasmani, punya waktu, akan tetapi pengakuan keimanannya tidak menggerakkan dirinya untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Semoga Allah menggolongkan semua yang hadir sebagai hambanya yang mensyukuri nikmatnya. Demikian pula sebagai umat Nabi, kita berikhtiar untuk tidak termasuk golongan umat yang terkikir
yakni ketika kita mendengarkan nama Rasulullah disebutkan dan kemudian tidak mengirimkan selawat kepadanya. Olehnya itu marilah kita senantiasa mengirimkan selawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban khatib menyampaikan kepada jemaah sekalian, jadidu imanakum, jaga iman kita, perbaharui terus iman kita. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Jumat hari ini, khatib mengajak untuk melakukan muhasabah terkait dengan apa yang kita rasakan, walaupun bukan di daerah kita, tetapi miris rasanya mendengarkan banyak bencana di bangsa kita. Terakhir, gempa di Gianyar, Bali. Sebelumnya ada Cianjur, gempa dan menelan beberapa jiwa. Bila kita ingin urut lebih belakang lagi, Aceh 2004 tsunami, Jogja 2006, Padang 2009, di Nias 2005, Palu 2018. Jemaah-jemaah rahimakumullah, terkait dengan itu Allah berfirman di surah ke-42 di ayat 30, surah Asy-Syura, Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ketika kamu ditimpakan musibah, itu juga berasal dari perbuatanmu, maka hendaklah kamu memperbanyak memohon ampun kepadanya. Jemaah Jumat rahimakumullah, kemudian ketika Allah memberikan musibah kepada kita, maka bersamaan dengan itu pula Allah memberikan peringatan kepada kita, sekaligus pembelajaran apa yang salah dengan kehidupan kita. Ada fenomena menarik ketika dalam banyak bencana, mulai dari tsunami di Aceh, ketika semua fasilitas hancur, gedung hancur, jembatan hancur, ada yang tertinggal yang tidak hancur. Masjid. Ada apa dengan masjid sampai tidak hancur? Mungkin singkatnya kita mengatakan Allah yang menghendaki. Tetapi Allah memberikan pelajaran terhadap apa yang Allah timpakan atas perbuatan kita. Kalau khatib ditanya tentang hal itu, maka khatib menjawab bahwa tidak ada masjid dibangun dikurangi semennya. Tidak ada masjid dibangun dikurangi besinya. Seakan-akan Allah memberikan pelajaran bahwa bangunlah bangunanmu seperti engkau membangun masjidmu. Jangan kurangi semennya, jangan kurangi besinya, jangan kurangi anggarannya. Seakan-akan Allah berikan pengajaran kepada kita bahwa angkatlah pemimpinmu seperti engkau mengangkat imammu. Kalian sepakati terhadap itu, dan tidak ada persoalan transaksional dalam mengangkat pemimpin. Sama dengan pengajaran kita, pembelajaran kita yang kita dapat petik, bahwa dalam banyak pembangunan infrastruktur kita, belum dibangun, sudah dihitung berapa keuntungannya untuk pribadi dan golongan. Jemaah Jumat rahimakumullah, khatib berkepentingan menyampaikan hal ini sebagai Ketua Bawaslu Kota Makassar. Dan kemarin sudah ditetapkan partai politik peserta pemilu 2024. Kita punya kepentingan untuk terlibat dalam pesta ini, untuk mengatakan kita bagian dari hamba Allah yang tidak menginginkan bencana dan musibah, tapi menginginkan keberkahan dan tidak ingin terlibat dari praktek manipulasi terhadap hak-hak konstitusi kita sebagai warga negara. Belajar dari itu,
Ada pelajaran menarik yang Rasulullah contohkan kepada umatnya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW mengangkat sahabatnya Ibnu Lutbiyah sebagai pegawai pemungut zakat Rasulullah. Wahai Ibnu Lutbiyah, pergilah ke tempat orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat dan pungut zakatnya. Itu perintah Rasulullah kepada Ibnu Lutbiyah. Dan berangkatlah Ibnu Lutbiyah menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Beberapa hari kemudian, Ibnu Lutbiyah datang menyampaikan hasil pekerjaannya. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, ini hasil pekerjaan saya. Ini zakat yang terkumpul, yang saya pungut dari orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat. Tetapi selain itu, saya juga membawa hadiah dari orang yang saya kunjungi." Mendengarkan laporan Ibnu Lutbiyah tentang hadiah dari orang yang dikunjunginya, Rasulullah bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahal jalasta fi baiti abika wa baiti ummika hatta ta'tiyaka hadiyataka in kunta shadiqan. Rawahu Bukhari. Wahai Ibnu Lutbiyah, seandainya kamu duduk di rumah bapakmu dan di rumah ibumu tanpa jabatan itu, apakah orang akan datang mendatangimu memberikan hadiah? Dengan hadis ini Rasulullah memiliki perspektif bahwa Ibnu Lutbiyah mendapatkan hadiah karena jabatannya sebagai pegawai Rasulullah. Lanjut Rasulullah bersabda, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ista'malnahu ala amalin farasaknahu rizkan fama adza ba'da dzalika fa huwa gulul." Rawahu Abu Daud. Barang siapa yang melakukan pekerjaan dan dari pekerjaannya dia telah mendapatkan rezeki Allah, akan tetapi mengambil lagi selebihnya bukan dari bagian rezeki itu, maka itu disebut dengan gulul. Gulul dalam Al-Quran disebutkan di 12 ayat, di 6 surah. Gulul pengertian umumnya adalah pengkhianatan terhadap amanah, yang sering kita sebut dengan korupsi atau sogok menyogok. Jemaah rahimakumullah, Ibnu Lutbiyah mendapatkan hadiah dari orang yang dikunjunginya. Pertanyaannya untuk melihat apakah yang dialami Ibnu Lutbiyah juga hadir di tengah kehidupan kita. Banyak referensi kita terhadap itu. Banyak pejabat yang datang ke daerah berharap mendapatkan hadiah. Banyak orang yang mengurus sesuatu memberikan hadiah kepada pemberi layanan untuk dimudahkan. Dari yang kecil sampai yang paling besar. Makin besar keuntungannya, makin besar harapan untuk diberikan hadiah. Makin besar keuntungannya, makin besar mengeluarkan kita hadiah. Jamaah rahimakumullah. Padahal telah diberikan rezeki oleh Allah terhadap apa yang dikerjakan. Contoh misalkan, khatib sebagai dosen sebelum di Bawaslu, PNS punya gaji, tetapi kemudian berupaya untuk mengambil selainnya, berupaya untuk memperdagangkan nilai, mempersulit mahasiswa untuk mendapatkan imbal balik ketika ada mahasiswa yang ingin mendapatkan nilai, maka itu disebut dengan gulul, pengkhianatan terhadap amanah. Ketika ada orang ingin naik pangkat dan berupaya untuk dilancarkan naik pangkatnya, padahal yang beri layanan juga diberikan gaji oleh negara, maka itu disebut dengan gulul. Bila ada orang yang kemudian memberikan layanan, tetapi berupaya untuk mengambil dari orang yang dilayaninya, maka itu disebut dengan gulul. Betapa banyak gulul dalam kehidupan kita. Betapa banyak kita diwarnai dengan gulul-gulul. Bahkan memilih pemimpin sekalipun, kita juga didatangi dengan gulul. Yang sering kita dengar istilah dengan serangan fajar. Gulul.
Maka ketika proses-proses gulul ini kita lakukan, maka yang terpilih adalah pemimpin yang gulul. Nah, ketika pemimpin yang gulul dan kita berbuat gulul, mungkinkah kita akan berharap keberkahan dari Allah? Hari, tiap waktu kita berharap keberkahan, sementara kita bergiliman dengan pengkhianatan terhadap amanah. Jemaat-jemaat rahimakumullah, pemilu tahun 2024 bersamaan dengan pilkada 2024. Kita semua adalah bagian anak bangsa yang memiliki hak konstitusi. Kita berupaya untuk hadir, untuk memohon keberkahan dari Allah, dengan tidak menghiasi kehidupan kita dengan praktek gulul. Sekaligus khutbah ini berbalik arah kepada hati sendiri, sebagai manusia yang sangat lemah atas segala sesuatunya. Barakallahu li fil karim wa nafa'ana fil hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu samiul alim. Alhamdulillah, syukran ala ma'an'amah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu kama amara al-zamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan man amana bihi wa aslama hadaman kafara bihi wa raghamah. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi ma adu'adahu lamah wa ala syafati wa karama wa salama tasliman katsira amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah. Innallaha amarakum bi amri nafsihi wa tani malaikatihi wa yahabil mu'minin badihi. Faqala samin qail innallaha malaikatahu yusalluna bihi alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala malaikatir rabbin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika ajmain. Waj'alna minkum warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa tub alaina innaka ghafurur rahim. Wa tub alaina innaka ghafurur rahim. Wa tub alaina innaka ghafurur rahim. Allahumma aslih ahwalana wa balligh mimma yurdika amalana wahtim bis solihati amalana wa bil husna was sa'adati ajalana wa tawaffana wa tardianna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana asrif anna adhaba jahannam inna adhabaha kana gharama. Ibadallah innallaha ya'murukum bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa yadhkurullaha akbar. Allahu ya tasna'un. Aqmis shalah.